Halo teman-teman, perkenalkan saya Izudin, mahasiswa tugas belajar Politeknik Keuangan Negara STAN. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Indomart dan Alfamart, bagaimana sejarahnya, perkembangan bisnisnya, dan strategi bisnisnya. Di mana ada Indomart, pasti ada Alfamart, dan sebaliknya, di mana ada Alfamart, pasti ada Indomart. Keren ya? Kedua minimarket ini memang saling bersaing ketat membuka gerai, bahkan sampai ke pelosok di kota-kota kecil. Indomart sebenarnya hadir lebih dahulu daripada Alfamart. Pada tahun 1988, dengan toko pertama di Ancol, Jakarta Pusat, Indomart hadir setahun lebih awal daripada Alfamart. Sementara, toko pertama Alfamart berdiri di Jalan Beringin Raya Karawaci, Tangerang pada Oktober 1989. Sejak saat itu, gerai Alfa dan Indomart menggurita di seluruh Indonesia. Masyarakat seringkali menyumpai pemandangan gerai Alfa dan Indomart berdiri bersebelahan atau saling berhadapan. Dengan strategi yang tidak jauh berbeda, keduanya saling bersaing ketat tidak hanya dalam jumlah harga, tapi juga dalam peningkatan outlet atau gerai. Nah, berikutnya kita akan menganalisa manajemen strategik keduanya. Benarkah mereka berdua bersaing ketat? Analisa pertama, yaitu sistem bisnis. Retail terbagi dua, ada retail tradisional dengan sistemnya yang sederhana, dan yang kedua ada retail modern dengan menggunakan sistem yang mengandalkan teknologi untuk pembayaran dan pencatatan. Analisa kedua, yaitu aspek persaingan. Ada aspek harga yang menentukan apakah konsumen membeli, kemudian lokasi strategis, dan yang ketiga adalah layanan kepada konsumen pastinya. Yang ketiga, analisa pangsa pasar dengan menggunakan matriks BCG. Matriks BCG adalah analisa bisnis untuk membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya terkait pemasaran merek, manajemen produk, manajemen strategis, dan analisis portofolio untuk keputusan berinvestasi, mengembangkan, atau menghentikan produknya atau likuidasi. Yang pertama akan kita bahas yaitu kategori question marks atau tanda tanya. Yang termasuk dalam kategori question mark adalah produk-produk atau bisnis unit yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi namun pangsa pasarnya masih rendah. Contohnya produk kosmetik yang dijual di Alfa dan Indomart. Kategori kedua yaitu star atau bintang, yaitu produk-produk yang diminati oleh pasar dengan pertumbuhan yang cepat dan menghasilkan uang atau pendapatan yang besar. Contohnya produk kebersihan, sabun, pasta gigi, sikat gigi, dan seterusnya. Kemudian kategori ketiga adalah cash cow atau sapi perah, yaitu produk-produk yang menghasilkan pendapatan lebih banyak dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Produk ini memiliki pangsa yang cukup tinggi namun prospeknya terbatas. Contohnya makanan dan minuman. Nah, kategori terakhir adalah kategori dog. Kategori ini adalah produk-produk yang memiliki pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhan yang juga rendah. Produk-produk pada kategori ini biasanya memberikan kontribusi keuntungan yang sangat rendah. Contohnya adalah peralatan rumah tangga. Namun tetap perlu ada untuk diversifikasi produk yang ada di Alfamart dan Indomart. Berikutnya, kita akan membahas pendekatan strategi Alfamart dan Indomart menurut Porter's Five Forces. Ini adalah model yang diciptakan oleh Michael Porter, seorang profesor di Harvard University pada tahun 1979 untuk menggambarkan kerangka analisis pengembangan suatu bisnis. Terdiri dari 5 kerangka: persaingan dari kompetitor yang ada, ancaman pendatang baru, daya tawar penyedia, ancaman produk pengganti, dan daya tawar pembeli. Yang pertama, kita akan bahas dari sisi Alfamart. Ancaman pendatang baru bagi Alfamart yaitu Alfa memiliki pelayanan yang baik, tempat yang nyaman, harga barang yang terjangkau, dan juga cabang di banyak tempat sehingga mudah ditemukan. Kemudian, kerangka kedua, persaingan dari kompetitor yang ada, Alfa memiliki harga lebih murah dengan kualitas sama bahkan lebih baik, dan ada inovasi yaitu program member. Kerangka ketiga, daya tawar penyedia bagi Alfamart tidak terlalu besar karena mudah berpindah supplier bagi Alfamart. Kemudian kerangka keempat, ancaman produk pengganti bagi Alfamart yaitu mulai banyak pesaing dalam bisnis minimarket.
dengan inovasi-inovasi dan fasilitas tambahan. Rangka kelima, daya tawar pembeli bagi Alfamart, yaitu Alfamart tidak dapat memonopoli harga barangnya karena jumlah pelanggannya yang besar. Berikutnya kita akan menganalisa Indomart. Kerangka yang pertama adalah threat of new entrants atau ancaman bagi pendatang baru. Bagi Indomart, konsep retail dengan paduan semi cafe adalah ancaman karena mengubah orientasi pelanggan dari yang sebelumnya hanya berbelanja menjadi menikmati suasana di retail tersebut. Kemudian, yang kedua adalah rivalry among existing kompetitor. Persaingan di antara kompetitor yang ada, Indomart menyikapinya dengan terus membangun toko atau gerai agar dapat bertahan dalam bisnis. Kemudian kerangka ketiga adalah bargaining power of supplier. Indomart mempunyai keuntungan tawar-menawar dengan supplier karena jumlah produknya yang terbatas. Yang keempat adalah ancaman produk substitusi. Bagi Indomart, yang paling berbahaya adalah Carrefour karena produknya yang lebih banyak sehingga harganya lebih murah. Rangka yang terakhir adalah bargaining power of buyer. Pelanggan hanya memiliki pilihan beli atau tidak. Tidak ada tawar-menawar sebagaimana di sistem retail tradisional. Kesimpulan dari video ini adalah, yang pertama, kualitas pelayanan Alfamart dan Indomart berada pada kategori tinggi untuk bisnis minimarket. Kesimpulan yang kedua adalah, terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat membeli konsumen Alfamart dan Indomart yang cukup tinggi. Terima kasih untuk semua yang telah menonton video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang manajemen strategik. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.